Shalom Bapak Ibu Saudara, salam merdeka. Masih dalam suasana kemerdekaan, saat ini kita berjumpa dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Mari kita hidupi semangat kemerdekaan ini berlandaskan firman Tuhan, supaya boleh hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita akan mohon tuntunan Roh Kudus agar dapat dimampukan memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pada kesempatan saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu melalui bacaan yang akan kami terima. Kami mohon kepadamu, terangilah akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami, supaya kami bisa menerima sabda-Mu dan melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu atas diri kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa saat ini Engkau hendak menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat lebih mengenal-Mu dan dapat semakin dekat dengan-Mu. Ya Bapa, semoga dengan mendengarkan sabda-Mu membawa kami ke dalam pertobatan, kehidupan yang baru, dan juga kami boleh mengalami kasih-Mu yang tak terbatas atas diri kami. Ya Bapa, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 40 sampai 41. Injil Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 41. Yang demikian sabda Tuhan. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Demikian sabda Tuhan untuk kita. Sandal, atau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan sendal. Sandal atau sendal akan menjadi tema renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di rumah kita masing-masing tentu terdapat sandal, entah itu milik kita pribadi maupun anggota keluarga. Sandal adalah si alas kaki bagi kita. Fakta menarik dari sandal ialah sandal tidak ditempatkan di atas kepala, tetapi di bawah kaki. Sandal juga seringkali tidak dirawat dengan baik. Biasanya, kalau sudah rusak, sandal akan kita buang dan ganti baru. Sandal seringkali dianggap remeh. Meski demikian, ternyata sandal sangat kita butuhkan. Berjalan di luar rumah tanpa menggunakan sandal bisa membuat kaki kita mudah kotor dan menginjak benda tajam. Mau fungsinya diganti dengan sepatu, itu pun tidak bisa. Sebab menggunakan sepatu dalam jangka waktu yang lama dan secara rutin akan membuat kaki kita kepanasan, lembab, mudah tumbuh jamur, gatal, dan muncul penyakit kaki lainnya. Selain itu, kita seringkali pergi ke toilet
dengan menggunakan sandal ketimbang sepatu. Apakah betul? Bapak Ibu Saudara, dari sandal kita belajar bahwa ternyata yang remeh sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Andreas adalah salah seorang murid Yesus. Ia juga bagian dari ke-12 rasul. Tetapi Andreas ternyata tidak sepopuler Yohanes, Yakobus, bahkan saudaranya sendiri, Petrus. Baik Yohanes, Yakobus maupun Petrus dikenal sebagai seorang guru jemaat. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, bila boleh diibaratkan peran dari Yohanes, Yakobus, dan Petrus, ketiganya seperti topi bagi jemaat. Sedangkan Andreas memiliki peran yang tidak dikenal banyak orang, terkesan remeh seperti sepasang sandal. Meski demikian Bapak Ibu, peran Andreas tidak bisa diabaikan begitu saja. Firman Tuhan mencatat, bila Andreaslah yang membawa Petrus saudaranya itu kepada Yesus. Jadi, bisa dilihat bukan bahwa munculnya salah seorang rasul yang luar biasa seperti Petrus ternyata hasil dari pelayanan seorang rasul yang biasa-biasa saja, seperti Andreas. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita saat ini mungkin tidak seperti Petrus yang populer atau dikagumi oleh banyak orang. Sebaliknya, talenta kita di mata dunia seringkali tidak wah, seringkali dipandang remeh seperti sepasang sandal. Jangan kecil hati. Ingat, tanpa perlu mengubah dirinya menjadi topi, sandal masih tetap dicari-cari. Bapak Ibu Saudara, meneladani sikap Andreas, mari terus berusaha melakukan apa yang menjadi bagian dari hidup kita dengan sebaik mungkin. Entah itu studi, pekerjaan, maupun pelayanan. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan memberi penghargaan bukan kepada orang-orang yang hebat, tetapi kepada mereka yang setia menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.